Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal solih, niscaya Allah yang Maha Rahman akan menjadikannya orang-orang yang dicintai di dunia. Quran Surat Maryam ayat 96. Sebuah hadis menyebutkan, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai seorang hambanya, maka dia akan berfirman kepada malaikat Jibril alaihissalam, aku mencintai orang itu, hendaknya kamu juga mencintainya. Lalu malaikat Jibril alaihissalam mencintai orang itu dan mengumumkan kepada penduduk langit, Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang itu, hendaknya kalian juga mencintainya. Maka semua penduduk langit akan mencintainya. Kemudian kecintaan kepada orang itu akan menyebar ke seluruh bumi. Padahal biasanya cinta itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang ada di dekatnya, tetapi cinta ini akan menyebar kemana-mana. Makhluk yang akan mencintainya bukan hanya yang tinggal di dekatnya saja, bahkan binatang-binatang yang ada di sungai pun akan mencintainya dan mendoakannya. Perasaan cinta kepadanya sudah melebihi batas daratan, menembus ke dalam lautan. Maka binatang-binatang yang ada di hutan pun sudah semestinya akan mendoakannya. Surga dihiasi. Surga dihiasi untuk menyambut bulan Ramadan. Hal ini telah banyak dikemukakan di dalam berbagai riwayat. Sebuah riwayat menyebutkan bahwa sejak permulaan tahun, surga telah dihias untuk menyambut bulan Ramadan. Biasanya semakin penting tamu yang akan datang, maka semakin awal pula persiapannya. Misalnya dalam acara walimah pernikahan, persiapan telah dimulai beberapa bulan sebelumnya. Setan dibelenggu. Setan-setan yang sangat jahat akan dibelenggu sehingga kemaksiatan akan berkurang. Adanya semangat ibadah dan gairah pada diri orang-orang yang beriman untuk memperoleh rahmat pada bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Coba bilang Ramadan ya, Ramadan bukan Ramadan. Ulangi. Adanya semangat ibadah dan gairah pada diri orang-orang beriman untuk memperoleh rahmat pada bulan Ramadan yang penuh berkah ini sudah tentu membuat setan berusaha sekuat tenaga menyesatkan mereka dari jalan yang benar, sehingga kemaksiatan semakin meningkat pesat. Namun yang terlihat secara umum, kemaksiatan berkurang. Berapa banyak para pemabuk yang karena keistimewaan bulan Ramadan tidak meminum khamar. Berapa banyak kemaksiatan yang biasa dilakukan secara terang-terangan telah berkurang karena Ramadan. Walau demikian, pasti masih ada perbuatan dosa. Namun terjadinya perbuatan dosa tersebut tidak bertentangan dengan isi hadis di atas. Karena isi hadis menyatakan bahwa yang dibelenggu adalah setan-setan yang sangat jahat. Maka tidak perlu heran jika masih ada orang yang berbuat dosa di bulan Ramadan. Hal itu merupakan pengaruh setan yang lebih kecil kadar kejahatannya. Riwayat yang lain menyatakan bahwa pembelengguan setan ini secara menyeluruh tanpa pembatasan pada setan-setan yang jahat. Sedangkan di dalam riwayat di atas ada pembatasan hanya bagi setan yang sangat jahat saja. Riwayat yang tanpa pembatasan ini tidak bertentangan dengan yang ada pembatasan, karena riwayat yang ada pembatasan dianggap sebagai penjelasan bagi riwayat yang tanpa pembatasan. Maka ini bukan suatu pertentangan dalam dua riwayat tersebut. Akan tetapi jika yang dimaksud seluruh setan dibelenggu, maka kemaksiatan yang terjadi pada bulan Ramadan bukanlah sesuatu yang aneh. Karena meskipun kemaksiatan itu secara umum terjadi karena godaan setan, tetapi pengaruh bercampurnya racun setan dengan hawa nafsu manusia selama setahun di luar Ramadan menyebabkan bersatunya racun setan dengan hawa nafsu manusia, sehingga tidak adanya setan dalam waktu yang singkat itu tidak terasa perbedaannya. Demikianlah maksiat itu selalu dilakukan sehingga menjadi tabiat pada dirinya. Orang yang terbiasa hidup dengan hawa nafsunya di luar bulan Ramadan, pengaruh hawa nafsunya akan terus berlanjut di bulan Ramadan. Sebuah hadis menguatkan hal ini, yaitu sabda baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila seseorang berbuat suatu dosa, sebuah titik hitam akan melekat di dalam hatinya.
Jika ia bertaubat dengan sungguh-sungguh, titik hitam tadi akan terhapus. Jika tidak bertaubat, titik hitam tadi akan tetap melekat. Apabila ia berbuat dosa lagi, maka titik hitam lain akan muncul dan seterusnya, sehingga hatinya menjadi hitam semua. Dan tidak ada satu kebaikan pun yang dapat menembus hatinya. Mengenai hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kala bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Yang artinya, sekali-kali tidak demikian, tetapi hati mereka telah berkarat sebab perbuatan mereka. Quran surat Al-Mutaffifin ayat 14. Demikianlah satu hadis yang saya telah bacakan. Semoga tentang keutamaan Ramadan, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan kita niat amal dan sampaikan. Dan kita niat untuk amal ibadah untuk kita semua. Insyaallah. Mari tutup dengan doa kepada majelis. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah, assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah, jazakallah. Demikianlah hari ini setelah ba'da zuhur, puasa yang ke-7 ya. Puasa yang ke-7. Salah. Ke-7 ya. 7 salah di kita di Masjid Amal Masuk telah membaca satu hadis tentang keutamaan Ramadan bersama dengan ada kitab Fadilah Amal. Demikian, jazakallahu khair. Dan demikianlah supaya hari ini hari-hari anak-anak saya yang di sekitarnya bisa merapat ke masjid, dan kita setiap harinya ada buka puasa bersama dan makan sahur bersama. Jazakallahu khair. Dan jangan lupa di like, share, dan subscribe YouTube saya tentang bagaimana kemajuan Islam di negeri Sakura Jepang. Jazakallahu khair. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.